أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah alam tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga limpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada segenap pengikutnya dan umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumul kiamat. Jamaah rahmatullah, siang ini kita membahas hadis yang ke-8 ya. Judulnya tadi sudah saya sampaikan atau sudah saya tayangkan dalam slide ini, yakni Islam melindungi jiwa dan harta. Jadi kalau menjadi muslim, kita enggak boleh melakukan kezaliman kepada muslim yang lainnya. Jadi kalau ada muslim tidak boleh dibunuh, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh diambil hartanya tanpa izinnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seorang muslim itu terlindungi karena keislamannya. Hadisnya adalah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis jika dipahami salah bahayanya. Ya. Muncul kelompok-kelompok teroris. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Jadi kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Gitu. Wah, benar kata-kata memerangi. Apalagi kalau kembali kepada bahasa Arabnya maknanya ya an uqatil. Ya, uqatil ini ya adalah kata kerja. Ya, akar katanya adalah qatala yuqatilu atau qatala yaqtul, yang artinya membunuh. Kalau secara literal bahaya maknanya. Artinya apa? Aku diperintahkan Allah untuk membunuh manusia. Itu bahaya ya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Sampai mereka mau mengucapkan syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi kalau ada orang nih, dia belum syahadat, bunuh. Ya, ada orang yang enggak sholat, bunuh. Ada orang yang enggak menunaikan zakat, bunuh, gitu kan. Jadi seolah orang itu adalah kawan musuh gitu ya. Inilah yang
terdogma di kalangan terorisme. Jadi mereka kalau lihat orang-orang yang beda, pokoknya ada yang meninggalkan sholat ya tanpa ditanya dulu, tanpa ditanya. Kalau ulama-ulama kan dalam hal meninggalkan sholat saja ditanya dulu nih alasannya apa. Kenapa Anda meninggalkan sholat? Sebabnya banyak ya. Pertama apa? Bisa lupa, bisa ketiduran, ya. Yang ketiga bisa malas, ya. Yang keempat apa? Karena dia mengingkari kewajiban sholat. Mana yang wajib dibunuhnya? Boleh dibunuhnya mana gitu ya? Apakah secara general saja umum setiap ada orang yang meninggalkan sholat langsung dibunuh? Enggak. Ya, orang yang bersyahadat, apakah otomatis orang yang bersyahadat itu, ya, dia ini apa namanya? Dianggap misalkan karena dia tidak melaksanakan sholat, misalkan gitu ya, langsung kita hukumi dia kafir dalam makna akidah. Itu ulama berdebat lagi tuh. Tadi dilihat lagi, kenapa dia meninggalkan sholat? Apakah karena kemalasan, gitu ya? Kalau karena kemalasan maka dinasehati, diingatkan. Gitu. Kalau karena lupa, maka kata Nabi apa? Man nasiya an salatin fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa sholat, maka dirikanlah sholat ketika dia ingat. Ini berarti dimaafkan oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Atau karena apa? Karena ketiduran nggak sholat. Ya. Kata Nabi apa? Siapa yang ketiduran, maka hendaklah dia sholat ketika sudah bangun. Gitu. Jadi langsung, oh belum sholat ya, bunuh gitu. Nggak begitu. Ini hati-hati jamaah. Memahami ini harus kita kembali kepada pemahaman para ulama-ulama salaf. Ya, yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi, yang dipahami oleh tabi'in, dipahami oleh tabi'ut tabi'in, harus ke situ. Nggak boleh serampangan ya. Nah, di sini sebelum kita kepada apa namanya inti pembahasan ataupun hikmah-hikmah di balik hadis ini disebutkan Nabi SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Jadi ini adalah apa ya, langkah-langkah awal dakwahnya Nabi gitu. Ya, konteksnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali mengutus para utusan dakwah ke negeri-negeri yang belum kenal Islam, maka apa yang disampaikan kepada para dai-dai ini, pesannya adalah apa? Perintahkan mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu dakwah awal, gitu ya. Jika mereka taat kepadamu, jika dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka apa? Ajarkanlah sholat. Ya. Jika mau melaksanakan sholat, maka perintahkanlah menunaikan zakat. Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti seorang muslim gitu ya. Maka kewajiban seorang muslim pada saat itu hanya 2, yaitu apa? Ya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Belum ada tuh yang namanya jihad, belum ada. Karena masih apa? Fasenya fase Mekah gitu loh. Ya, penguatan akidah dulu di situ. Ya. Jihad itu dilakukan ya dalam makna jihad membunuh musuh gitu ya, memerangi musuh dengan senjata itu ketika apa? Ketika umat Islam itu memiliki kekuatan dan juga tujuan jihad lagi-lagi adalah tujuan mulia, yaitu apa? Untuk mengajak manusia kepada tauhid. Tetapi apakah ketika misalkan ada sekelompok manusia tidak mau melaksanakan apa yang diajak, apakah langsung dibunuh? Oh tidak. Apakah langsung ditangkap-tangkapin? Oh enggak demikian. Ya, Nabi Muhammad minta izinkanlah kami untuk menyampaikan Islam di tempat ini. Kami tidak akan mengganggu kalian, tetapi kami ingin menyebarkan kebaikan, keadilan di tempat ini. Jadi sebenarnya kalau pemimpin-pemimpin yang memiliki visi misi yang sama pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya tujuannya sama, itu keadilan, gitu ya, kedamaian, kesejahteraan. Pokoknya pemimpin yang baik meskipun dia non Muslim itu akan menerima itu. Oh ini baik ini adalah sesuatu yang sangat adil. Ini yang sama visi misi dengan kami gitu kan.
Walaupun dalam hal apa? Dalam hal akidahnya beda, dalam hal tata cara ibadahnya beda. Dan inilah yang disebut dengan apa? At-tasamuh, toleransi dalam beragama, gitu loh. Ya, dalam beragama itu bukan dalam akidahnya, tapi apa? Antar umat agamanya. Ya, coba kita lihat jamaah. Ketika Nabi Muhammad SAW ya berdakwah di kota Mekah lah, awal-awal dakwah. Ya, ketika Nabi Muhammad pada usia 40 tahun diutus menjadi Nabi dari Rasulullah SAW, apakah Nabi Muhammad SAW mengejek mereka? Enggak. Ya, hanya mengajak, bukan mengejek, tapi mengajak. Ya, mengajak. Ya, Nabi Muhammad kan ketika usia 35 tahun sudah mendapatkan julukan Al-Amin kan? Manusia yang terpercaya itu, nggak pernah bohong, nggak pernah menipu, nggak pernah fitnah, nggak pernah menghina. Maka ketika Nabi Muhammad mengumpulkan kaumnya Bani Hashim, ya, bangsa Arab di samping Jabal Sofa dan Gunung Sofa itu, ya, Nabi mengatakan apa? Kalau aku katakan kepada kalian, kata Nabi Muhammad, bahwasanya di balik bukit ini, ya, di balik bukit ini, ya, ada apa? Ada pasukan yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya dengan itu? Ya, percaya enggak? Maka Bani Hashim ketika mengatakan, ya, kami percaya apa yang engkau katakan ya Muhammad, karena engkau tidak pernah dusta. Jadi kebaikan itu ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Rasulnya Allah, sudah dipercaya. Tetapi lagi-lagi apa? Baiklah kalau begitu. Ya. Kalian percaya tidak bahwasanya alam semesta ini yang menciptakan adalah zat yang satu, Tuhan yang satu, pemilik alam semesta ini, yaitu Allah. Nah, ketika bicara masalah tauhid, bangsa Arab menentangnya sampai Abu Lahab berkata, Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celakalah engkau ya Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini. Maka Allah menurunkan surat Al-Lahab, ya, Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Yang celaka bukan Nabi Muhammad, tapi yang celaka adalah Abu Lahab. Begitu pula istrinya yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kisahnya, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau bicara tentang kebaikan-kebaikan, kebenaran, ya, kejujuran, ya, Nabi Muhammad jika berhadapan dengan pemimpin yang adil, meskipun dia non Muslim, maka pemimpin yang adil ini akan menerima dakwah Nabi Muhammad SAW meskipun tidak langsung. Kayak tokoh misalkan Habasyah, ya, seorang Najasyi itu, Raja Habasyah, ya. Ketika dakwah Islam datang ke sana, dialah yang menjadi Muslim sendirian, Pak. Di Habasyah tuh, Habasyah sekarang di mana? Di mana tuh? Ethiopia, ya. Ya. Rajanya Muslim, rakyatnya masih Nasrani. Apakah dia nggak punya kekuatan untuk dakwah kepada rakyatnya? Punya, tapi Nabi Muhammad tidak emosional dalam hal ini, ya. Sudah nggak apa-apa, sedikit demi sedikit tapi pasti, gitu. Subhanallah. Maka ketika Najasyi meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan sholat gaib bersama dengan sahabat-sahabatnya. Karena kenapa? Najasyi adalah seorang Muslim. Luar biasa nih, ya. Tapi Nabi Muhammad tidak memaksakan. Ya Najasyi, masa kamu sendirian yang Muslim? Itu rakyatmu ajak itu. Enggak demikian. Islam itu agama yang demokrasi, gitu loh, yang sangat menerima perbedaan. Tetapi ketika Islam sudah diganggu-gugat, ya, sudah ada yang mencaci maki Islam, disinilah ada langkah pencegahannya, langkah penangkalnya, langkah perlawanannya yang disebut dengan jihad. Begitu. Coba contohnya Palestina lah, Pak. Itu Bani Israel, ya, Bani Israel, ya, atau sebut bangsa Israel, ya. Itu kan sebenarnya bangsa yang nomaden kehidupannya, ya, pindah-pindah, Pak. Ya, sebut dengan Israel itu apa? Bangsa yang suka melakukan perjalanan di tengah malam. Pindah-pindah, datang ke Afrika, datang ke Amerika, ditolak semua.
oleh orang Eritrea, Argentina, itu ditolak tuh. Karena mereka tahu kalau yang namanya Yahudi brengsek. Makanya Nazi, tokoh Nazi siapa, Hitler ya, itu kan membunuh jutaan orang Yahudi kan. Ya, tapi dia sisain sampai dia mengatakan apa? Sengaja tidak aku habiskan semua orang Yahudi itu, aku sisakan supaya dunia melihat bagaimana sesungguhnya karakter orang Yahudi itu. Gitu ya, dan terbukti kan. Nah, datang ke Palestina disambut dengan hangat oleh orang Arab Palestina. Muslim-muslim menyambut dengan sangat hangat, dikasih tempat karena musafir nih. Ya, orang Islam tuh gitu ya, kalau ada tamu yang nampak kusut masalah banyak gitu ya, kita iba. Oh iya, silakan makan dulu. Meskipun ujung-ujungnya nanti ketika kita diminta duit gak kita kasih gitu ya, yang penting udah kita layani, kasih makan, kasih minum gitu kan gitu ya, dikasih tempat oleh bangsa Palestina. Ya, tapi lama kelamaan apa? Ya, balas susu dengan air tuba. Itu yang terjadi zaman sekarang gitu. Itulah Islam, karakter keislaman yang sangat baik, menerima kebaikan-kebaikan, tidak tega ketika melihat sesama manusia gitu ya, yang mengalami kesulitan hidup, penderitaan, nggak tega Pak. Nah di sini Islam ingin menerapkan itu supaya ya Islam menjadi pemimpin negara, supaya Islam menjadi pemimpin dunia, gitu ya. Kalau Islam memegang kepemimpinan dunia, insya Allah akan terjadi kedamaian. Itu yang Allah inginkan atas manusia sesungguhnya. Maka diajarkan untuk apa? Tauhid, mendirikan sholat gitu ya, bersyahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Maka di sini maksudnya barang siapa telah menjadi muslim dengan masuknya ke dalam Islam, setelah itu ia diperintahkan mendirikan sholat, kemudian membayarkan zakat. Jadi ada 3 awal amalannya. Nah, di sini di antara dalil Al-Quran yang menunjukkan kewajiban memerangi kelompok yang menolak mendirikan sholat dan membayar zakat ialah firman Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan ya kita ini menolak bersyahadat, ya tidak mau, ataupun kita sudah bersyahadat tapi tidak mau mendirikan sholat, tidak mau membayar zakat, maka langkah awal adalah diminta taubat dulu. Di sini ayat jelas, ya. Jika mereka bertaubat, wa intabu. Jadi diminta taubat dulu tadi. Orang yang malas sholat atau tidak mau bayar zakat, gitu ya, maka diminta taubat dulu. Maka di sini ada langkah-langkah apa? Ya, edukasi di situ. Ada mau'izah hasanah, nasihat-nasihat. Jadi nggak langsung diponis. Jadi ada langkah tabayun, dipanggil. Kamu kenapa nggak sholat? Kenapa kamu nggak menunaikan zakat? Gitu. Ya jadi nggak boleh langsung memponisnya, gitu ya, menghukumi. Oh dia kafir itu, bunuh aja, nggak begitu. Dipanggil dulu. Ya maka di sini wa intabu wa aqamus shalah, ya, wa atuz zakat fakhallu sabilahum. Nah, gitu ya. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Jadi untuk menjadi muslim yang terjaga darahnya, tidak diganggu hartanya, tidak diambil hak-hak dasarnya, gitu ya, sebagai manusia, sebagai muslim, maka hendaklah dia pada zaman Nabi itu awalan adalah bersyahadat, kemudian mendirikan salat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ini ya. Nah di sini, jika Nabi SAW hendak menyerang salah satu kaum, beliau tidak menyerang mereka hingga pagi hari. Jadi kalau Nabi Muhammad melakukan ekspansi satu titik, satu lokasi itu, ya, nggak langsung melakukan penyerangan, tunggu waktu pagi tiba. Apakah di tempat itu terdengar kumandang azan subuh atau tidak? Jadi kalau ada kumandang subuh terdengar, nggak jadi, gitu ya. Jika beliau tidak mendengarnya,
Jika tidak ada kumandang subuh, sholat di situ tidak ada azan gitu ya, maka Nabi menyerangnya. Padahal ada kemungkinan mereka telah masuk Islam. Nah di sini, jadi nggak cukup loh hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tapi nggak mendirikan sholat, nggak cukup. Ya, kan syahadat itu kan bentuk persaksian kita, janji kita kepada Allah. Aku bersaksi, aku berjanji bahwasannya tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat ini, ada konsekuensinya apa? Melakukan amal. Amal di awal-awal yang dibutuhkan atau dituntut dari seorang muslim yang sudah bersyahadat ada dua tadi. Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Tanda adanya muslim mendirikan sholat di satu negeri adalah adanya kumandang azan. Begitu. Ya. Kalau ada azan nih meskipun di Cina ya, oh berarti ada muslimnya di sini. Ya datang ke Makau. Makau tempat apa itu? Main judi ya. Tiba-tiba ada kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana nih? Nyari handphone. Handphone siapa nih? Orang Indonesia tentunya. Ya. Berarti orang Islam dia nih gitu ya. Kau main judi. Nah, gimana ini? Ya, berarti orang Islam yang melakukan dosa besar gitu kan ya. Nanti orang Islam yang melakukan dosa besar dan tidak sempat taubat gimana tuh? Nah, kata ulama-ulama, insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki akan Allah azab ia. Kalau Allah kehendaki juga Allah akan mengampuni dia. Jadi ada dua kemungkinan itu. Ya. Kalau Allah pengen, Allah akan mengadabnya. Kalau Allah pengen, Allah akan mengampuninya dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya. Nggak tahu nih ilmunya Allah tuh, keinginannya Allah kita nggak tahu. Sehingga apa? Sebaiknya kita tidak melakukan itu gitu. Kalaupun kita melakukan itu, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Ya, main judi sih nggak usah ke Makau jauh-jauh, pakai handphone aja bisa main judi dari sekarang itu. Ya judi online. Ya, hati-hati juga nih ya. Jawa Barat itu ternyata apa paling tinggi perceraiannya karena judi online. Jawa Barat ya, luar biasa. Kasusnya sampai 1000 kasus. Yang biasanya di antara 300-500 tuh ya. Tahun ini nih sudah 1000 kasus perceraian karena judi online. Bahkan ada seorang buruh di kawasan MM Cibitung, ya, Bekasi itu gaji sebulan habis hanya untuk main judi online. Ya Allah, nah, hati-hati tuh. Ya kita harus takut ya, bukan takut kepada kondisi duniawi loh, akhirat ya. Karena Allah menyebutkan dengan jelas dalam ayatnya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaiton fajtanibuhu. Sesungguhnya al-khamar minuman khamar, minum keras, ya, minuman keras, main judi, ya, wal ansab. Ansab di sini apa? Ansab itu adalah mengundi nasib dengan anak panah ya. Wal azlam, azlam itu adalah menyembelih hewan untuk dikorbankan kepada selain Allah. Rijsun itu perbuatan keji, min amal syaiton, dari amal perbuatan syaitan, fajtanibuhu maka jauhilah, jauhi. Itu. Tapi di awal-awal Islam hanya 3 kewajibannya, sholat, ya, syahadat, sholat dan zakat. Karena masih bahasanya masalah akidah dan ibadah, belum hukum. Nah begitu sudah sampai ke Madinah baru bicara hukum, gitu ya. Ini terkait dengan pengharaman minuman kerasannya kan itu bertahap semuanya, bertahap tuh. Kalau kita lihat kisahnya ya. Jadi kisahnya itu Allah menjelaskan bahwasanya di dalam anggur, buah-buahan itu bisa diambil manfaatnya untuk dibuat jus gitu. Allah menjelaskan itu ada manfaatnya tuh. Ya, sehingga dilakukan fermentasi, buah anggur difermentasikan sehingga menjadi yang namanya khamar, diminum pada mabuk. Pada mabuk tuh. Sahabat-sahabat mabuk juga. Belum ada hukumnya, Pak. Zaman dulu ya. Jangan ikut zaman sekarang, Pak Ustadz boleh mabuk kalau kita enggak.
udah ada hukumnya. Zaman dulu pada hukumnya, pada mabuk gitu ya, mabuk. Nah, akibatnya apa? Banyak terjadi perzinahan. Habis mabuk itu pada zina. Ada yang melakukan tindakan kriminal, ya, berkelahi, membunuh dan seterusnya. Datang sahabat menemui Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana nih hukum khamar itu gitu. Ya, Nabi Muhammad tidak langsung menjawab, menunggu wahyu. Ya, seperti itu. Ya, tapi sebelum itu ada kasus lagi. Sebelum kasus ini ada kasus sebelumnya apa? Ada imam dari sahabat mabuk, sebelum jadi imam minum. Mabuk dia. Ya, baca ayat nggak nyambung-nyambung atau nyambungnya salah. Ya, imamnya mabuk ya. Zaman kita mah imam mabok mungkin udah ahli maksiat itu ya, sholatnya nggak sah gitu kalau kita gitu ya. Zaman dahulu sahabat kalau nggak salah namanya Abdurrahman bin Auf. Meskipun ada yang mengatakan lagi Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi saya baca dalam kitab Sofahut Tafasir Ayatul Ahkam gitu ya. Itu Syekh Al-Sobuni menukil sebuah riwayat yang mabuk itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, karena dia mengundang teman-teman sahabat-sahabat Nabi mengadakan makan-makan di rumahnya, dan tradisi mereka habis makan pasti minum minuman keras. Tibalah waktu sholat maghrib, ya, sholat berjamaah, imamnya mabuk. Gitu ya. Maka datang sahabat tuh, ketika imamnya salah-salah bacanya ini, gitu kan? Ya Rasulullah, gimana ini? Itu tadi si fulan jadi imam dalam keadaan mabuk, ini gimana hukumnya sih? Maka Nabi Muhammad katakan apa? Ya, kata Nabi, kul fihima ismun kabirun, kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Ya, yas'alunaka anil khamri wal maisir, kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah ya Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad ya, bahwasanya apa? Di dalam judi dan minuman keras itu ada dosa dan ada manfaatnya. Nah, ini Allah tidak menafikan nih Pak. Ya, Allah tidak menafikan bahwa memang di dalam judi dan di dalam minuman keras itu ada manfaatnya, ada. Tetapi apa? Ada dosanya juga. Wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Begitu. Maka Allah mengatakan, ya, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian dekat-dekat salat ketika kalian sedang dalam keadaan mabuk. Jadi minumnya itu enggak menjelang sholat, sahabat-sahabat itu. Habis isya minum, karena jauh waktunya ya, ke subuh. Kalau habis maghrib nggak mau minum tuh, takut. Gitu ya. Masih sebatas waktu-waktu sholat saja mereka tidak mendekati minuman keras. Tetapi lama-kelamaan banyak terjadi kriminal di mana-mana. Nah ini ya akhirnya apa? Akhirnya Allah hukumkan haram khamr itu sampai hari ini. Begitu pula perjudian pun demikian, ya, sampai saat ini pun diharamkan oleh Allah. Baik, kembali pada tema kita ya, terkait dengan ini ya. Ya, ini katakan, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan atau melihat masjid, maka jangan membunuh seorang pun. Nah, ini subhanallah, ini akhlak. Jangankan itu jemaah, ya. Bukan hanya tidak menghancurkan tempat-tempat ibadah masjid saja gitu ya. Tetapi pada zaman Nabi itu apa? Kalau Nabi Muhammad memasuki satu wilayah pasukannya ini ya, itu ada tempat ibadah agama yang lain, itu tidak dihancurkan loh. Tidak. Ya. Fasilitas umum itu tetap dijaga. Ya, maka kalau ada sebuah negara melakukan ekspansi gitu ya, diluluh lantahkan kota tersebut, itu adalah berarti pemimpinnya itu pemimpin yang jahat itu. Contohnya Israel lah gitu ya, masjid, rumah sakit, pengungsian, semuanya habis diboming. Itu pemimpinnya bukan lagi manusia, itu iblis. Ya kayak gitu tuh. Ya, iblis saja masih takut sama Allah. Ya, ini udah nggak takut sama Allah ini. Ini ya. Baik, lanjut ya. Ini contohnya saja, langsung kita ke pelajarannya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis yang pertama, maklumat peperangan kepada mereka yang musyrik hingga mereka selamat.
Maksud selamat di sini adalah apa? Ya, masuk Islam gitu ya. Jadi kalau ada yang musyrik, itu kita kumandangkan peperangan, Pak. Maksudnya permusuhan ya. Bukan permusuhan secara manusiawi tidak, tapi secara akidah. Ya. Jadi kita boleh punya teman itu non muslim boleh. Tapi jangan menjadi soulmate. Besti jangan, biasa sajalah. Ya. Apalagi sebutnya apa? Soulmate, besti, apalagi teman setia, apalagi jadi teman sehidup ya, semati jangan. Atau bahasa Al-Quran itu aulia. Wala tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Ya, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia sini sama namanya teman dekat, soulmate pasti teman sejati gitu ya. Aulia pemimpin. Sama namanya. Ya, jadi teman dekatnya nggak boleh pergi pemimpin. Ini bukan hanya Al-Maidah ayat 50 nih. Ya kasusnya Ahok, bukan, banyak ayat, Pak. Emang nggak boleh kita menjadikan non-muslim sebagai pemimpin gitu, nggak boleh. Teman biasa nggak apa-apa, rekan kerja nggak apa-apa, tetangga satu kampung nggak ada masalah. Dalam hal apa? Hubungan komunikasi antar manusia. Tetapi dalam hal akidah, tetap kita mencoba untuk mengajaknya itu, Pak. Mengajaknya bukan dengan ayat loh kalau dengan mereka. Ya, kita sampaikan ayat, kita sampaikan hadis, nggak mempan. Dengan apa? Dengan akhlak. Itu dengan akhlak. Ya, dengan kepribadian kita. Ya kadang umat Islamnya sedih juga saya, Pak ya. Ada seorang non muslim nih. Dia masuk Islam, mu'alaf ya, masuk Islam. Dia itu masuk Islamnya itu karena apa? Karena dia membaca Injil sampai tuntas. Kan unik ya? Membaca Injil Pak sampai tuntas. Jadi ya, dia ini dari halaman demi halaman dia baca. Sampai dia menemukan sebuah ayat gitu yang mengatakan bahwasanya apa? Di situ ya, siapa? Yesus itu kata gitu ya, mengatakan bahwasannya jika ada manusia dari saudaraku muncul pada akhir zaman, maka ikuti dia. Gitu ya. Itu ada kalimat dalam, saya lupa ayat apa namanya ya. Dia mengatakan demikian. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam nggak kenal ustadz, masuk Islam nggak baca buku-buku agama Islam, masuk Islam nggak lewat dekat dengan orang Islam. Tapi karena dia membaca Injil dengan penuh penghayatan yang penuh gitu ya, yang jernih gitu. Akhirnya karena dia orang mampu, dia berangkat haji. Ketika tawaf yang ngeliling Ka'bah, di depan dia melihat ada copet. Masa ada copet Ustaz di depan Ka'bah? Ada. Ya dia bawa pisau copetnya itu. Jadi jamaah yang sedang tawaf yang bawa tas itu disobek tasnya Pak dari belakang. Dia ini orang ini pencopet ini pura-pura dia melakukan tawaf juga dengan menggunakan ihram juga. Ya. Nah, si mu'alaf ini nih melihat langsung dengan mata kepalanya. Ya Allah. Sampai dia mengatakan alhamdulillah segala puji dari Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku ke dalam Islam sebelum aku kenal orang Islam. Sebuah ironi buat kita ini, ya Allah. Ya, itu makanya akhlak yang kita kedepankan. Ini ada orang yang sunnahnya kelihatan banget, jidatnya hitam, maaf ya, jenggotnya tebel, ya, celananya nggak mau isbal, katanya haram, cingkrang celananya. Kalau sholat rapet banget, khusyuk banget, sampai yang di samping jari kelingking keinjak sama dia, tekan-tekan kakinya. Tetapi begitu selesai sholat, ketemu sama temannya nggak nyapa, mukanya masam, ditekuk, sombong, angkuh. Ini yang kayak begini nih membuat Islam itu dijauhi, ditakuti, dituduh ini itu, gitu ya. Maka di sini, ya maksud di sini ya. Yang kedua, diperbolehkannya membunuh orang yang mengingkari sholat dan memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Nah, ini harus diperjelas nih, ya. Tadi yang saya ingatkan, mengingkari di sini, bukan meninggalkan sholat.
ya, mengingkari kewajiban sholat, berarti dia sudah kafir. Ya, ini kaidah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kenal namanya rukun Islam 5 ya. Rukun iman ada 6, gitu ya. Nah, kata ulama-ulama, man ankara wahidan minha faqad kafar. Siapa saja yang mengingkari salah satu pada rukun Islam maupun rukun iman, maka dia sudah menjadi orang kafir. Kafir akidah, Pak. Murtad. Hati-hati nih. Sholat buat gua nggak wajib lagi. Buat apa sholat? Tunggang capek doang. Nah, berarti dia boleh dibunuh. Yang ngebunuh siapa? Penguasa, bukan kita, Pak. Penguasa belum menerapkan ini, hukuman mati katanya melanggar hak asasi manusia. Berarti kita serahkan semua kepada Allah. Jadi nggak boleh komunitas melakukan eksekusi hukuman mati, itu nggak boleh. Ya, begitu ya. Jadi kalau meninggalkan sholat karena malas, dinasehati, diminta taubat, gitu. Asar, sholat, maghrib, sholat, isya kelewat, subuh ketiduran. Kayak gini gimana nih? Ya, ini masuk kategorinya apa? Orang Islam yang imannya lemah, ya, imannya lemah, imannya kuat, gitu ya. Ya nafsunya kuat, gitu ya, maksudnya gitu ya. Sama tadi yang mengingkari zakat juga sama. Kenapa dia nggak mau zakat? Karena zakat nggak wajib. Nah itu ya dia boleh dibunuh. Tapi lagi-lagi yang mengeksekusi adalah ya pemerintah yang sah, bukan komunitas ya. Yang ketiga, tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum muslimin. Hati-hati, nggak boleh nih. Kita semuanya muslim, ya. Mau muslimnya itu mazhabnya Hanafi, Syafi'i, mau ormasnya itu Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah, apalagi Al-Irsyad, Matlul Anwar, apalagi banyak ya ormas Islam Indonesia ya. Ya ada lagi Syarikat Islam. Nah, itu masing-masing itu sama akidahnya semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Sama. Yang beda-beda mentang-mentang apa beda mazhab atau apalagi sampai beda partai politik ya. Oh, kacau dah. Ya, sampai nggak boleh memandang wajahnya, berpelukan haram hukumnya gitu kan, najis katanya gitu ya. Bersalaman katanya, habis bersalaman dengan si fulan dicuci tangan 7 kali kayak bersentuhan dengan najis. Kan ada gitu kan? Itu nggak boleh. Yang keempat, diperbolehkan yang hukuman mati bagi setiap muslim jika dia melakukan perbuatan yang menuntut dijatuhkannya hukuman. Jadi ada 3 sebab ya, seorang muslim yang sudah bersyahadat ini boleh dieksekusi hukuman mati. Tapi lagi-lagi yang eksekusi adalah siapa? Pemerintah yang sah. Apa sebabnya? 3. Salah satunya ya diantaranya adalah apa? Berzina. Dia sudah menikah dan berzina. Dia sudah punya pasangan suami atau sudah punya pasangan istri, tapi dia berzina, maka pelakunya dimaksud dengan adalah zina muhsan. Ini boleh dibunuh. Hukumannya adalah rajam. Tetapi kalau misalkan masih jomblo, ya, belum punya pasangan hidup, dia berzina, ini namanya zina ghairu muhsan. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Tapi hati-hati jamaah. Menuduh orang zina itu pun kena hukuman 80 kali cambukan. Dalam Islam nggak boleh sembarangan menuduh loh. Makanya dalam hal ini ya, dalam hal menuduh orang berzina itu harus mendatangkan 4 orang saksi yang adil. Ini soal unik nih. Ya beda dengan nikah. Nikah itu cukup saksi 1. Ya nikah. Kapan nikah Ustaz Haikal nih? Ya. Nikah itu saksinya cukup 1 loh. Karena kenapa? Kalau nikah itu adalah apa? Ya ini kebaikan. Bukan bicara aib ya, nikah itu adalah ibadah. Tetapi ketika bicara tentang aib nih, ya, tentang perzinahan, nuduh orang yang berzina, maka harus didatangkan 4 orang saksi. Saksinya pun adil, nggak boleh lagi mabok, misalkan kita ngelihat, wah berzina dia gitu kan. Digerebek sama orang yang mabok. Atau misalkan begini, tengah malam jam 2 pagi misalkan gitu ya, ada sejoli sedang duduk gitu ya. Ya, duduk saja bincang-bincang, langsung digerebek, berzina dia. Itu enggak. Berzina itu pun harus saksi 4 orang ini menyaksikan terjadinya hubungan alat kelamin. Bertemunya 2 alat kelamin. Kalau hanya cumbu-cumbu saja enggak masuk.
Ini saking hati-hatinya ulama karena terkait dengan apa? Kemuliaan manusia loh. Ini jangan sampai karakter dibunuh loh. Nih orang kalau sudah dibunuh dituduh berzina Pak, bahaya, jatuh harga dirinya. Kan gitu ya. Makanya hati-hati. Ya kalau mau lihat orang berzina datang aja ke lokalisasi dah. Asalkan kuat aja. Gitu kan ya? Ya. Tapi bisa nggak menutup lokalisasi itu? Yang punya kewenangan kekuatan lagi-lagi adalah pemerintah gitu kan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang membolehkan seorang muslim itu dibunuh adalah apa? Karena dia membunuh orang lain dengan sengaja. Ini pakai hukuman Islam gitu tuh, ya. Kayak kasus Vina misalkan gitu ya. Kalau sengaja membunuh itu pelakunya dihukum mati. Kalau banyak gimana? Semuanya dihukum mati. Begitu, ya. Ini untuk menerapkan apa? Keadilan sebenarnya. Kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, bagi kalian pada hukuman kisos itu ada kehidupan. Wahai manusia yang berakal. Jadi kalau kita membunuh pelaku pembunuhan sama saja menyelamatkan semua manusia. Tetapi kita membiarkan pelaku pembunuhan berkeliaran kemana-mana, dia bebas gitu ya, tidak mendapat hukuman yang setimpal ataupun hukuman di penjara hanya beberapa tahun saja setelah itu bebas, maka akan berkembanglah terjadinya pembunuhan di mana-mana karena tidak menimbulkan efek kira. Bahkan kalau yang punya duit bisa tebus gitu kan, bisa nembus tuh, bisa tebus ini, gitu kan. Nah ini yang pakai Islam tuh yang adil itu adalah hukuman mati kalau dia membunuh dengan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja atau salah itu adalah membayar denda saja, ya. Kemudian sebab yang ketiga seorang muslim boleh dibunuh apa? Ketika dia pindah jamaah. Jamaah di sini apa? Jamaah muslim itu lah, pindah ke agama lain maksudnya gitu. Bukan jamaah Lois pindah ke jamaah yang lain, enggak. Ya, pindah ke jamaah apa misalkan Levi's itu ya, enggak apa-apa gitu. Itu, tapi tetap aja sih Lois gitu ya. Itu masalah ini ya, fulus ya. Bukan masalah akidah ya. Yang kelima, dalam hadis ini terdapat jawaban bagi kalangan murjiah yang mengira bahwa iman tidak membutuhkan amal perbuatan. Jadi ada kelompok murjiah itu menyerahkan semuanya kepada Allah, cukuplah gitu ya. Kalau kami miskin ya miskin, udah nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau kami beriman ya berarti Allah menghendaki beriman, itu murjiah gitu. Ya, terlalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Orang yang sangat pemalas, nggak mau beramal gitu ya. Kemudian yang keenam, tidak mengkafirkan pelaku bid'ah yang menyatakan keesaan Allah dan menjalankan syariatnya. Hati-hati nih, ya, jangan memudahkan lisan kita mengucapkan kalimat bid'ah kepada sang muslim. Hati-hati ya. Kemudian kalau ada pelaku bid'ah, jangan dituduh dia ini adalah orang yang kafir. Jangan. Ya nggak boleh. Karena bisa jadi apa? Di dalam hatinya masih ada iman. Orang kafir itu adalah yang tidak memiliki iman sedikit pun dalam hatinya. Ya, yang terakhir yang ketujuh, di dalamnya terdapat dalil bahwa diterimanya amal yang zahir dan menghukumi berdasarkan sesuatu yang zahir, sementara yang tersembunyi dilimpahkan kepada Allah. Nah ini penting nih, ya, kita menilai manusia adalah yang bisa kita nilai itu apa zahirnya. Masalah hati Allah yang tahu, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menebak-nebak apa yang dalam hati manusia. Kita nggak punya kemampuan. Maka nggak boleh yang namanya prasangka. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai manusia, ya, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Ini yang disebut dengan su'udzon, nggak boleh. Lebih baik jangan melakukan prasangka-prasangka. Sudah hukumi nilai manusia sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya baik, maka kita nilai baik, udah. Kalau zahirnya jahat nih, kita doakan dia. Gitu, jangan jadikan bahan untuk ngegosip atau jadikan bahan gunjingan buat kita. Doakan ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan petunjuk kepadanya dan berubah menjadi orang yang baik. Itu lebih aman, lebih selamat, dan lebih damai buat hati kita. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai sekian dulu ya. 47 menit berjalan taklim yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada khilafan dan kekurangan. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.